Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, terima kasih saya sampaikan kepada sahibul hajah, keluarga besar tuan rumah yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu kepada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ya ayyuhan nasu, innallaha kataba alaikumul hajj fahujju." Kata Nabi, hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu berhaji. Fahujju, maka berhajilah olehmu. Karena kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak tercampur dengan kesalahan dosa selama berihram, cukup syarat dan rukunnya, maka tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Maka itu perjalanan yang paling indah, perjalanan yang paling baik adalah perjalanan menuju ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Maka itu yang ada terucap di dalam lidah kita hanya yang ada puji-pujian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Semuanya puji-pujian. Wa ni'mata, dan nikmat. Walaupun suasana panas, tapi terasa nikmat. Walau suasana dingin, terasa nikmat. Walau suasana lelah, tidak terasa. Yang ada cuman terasa nikmat. Orang berjalan numbur kita tetap innal hamda wa ni'mat. Ada orang berkursi roda tu, ya tarik hat. Orang banjir kadang ngerti dikanya apa yang ditarik. Di gilasnya kaki tetap innal hamda wa ni'mat. Kada sarik kita, kada pernah satu huruf innal hamda wal bangsata ada dia. Semuanya nikmat. Kada marah kita. Sekalipun digilas dengan kursi roda, kada marah. Orang sudah sempit, ada orang datang belingkang di bahu kita, kepala kita ditekannya, sambil berjalan tuh kada beradab lalu, tapi kita kada marah. Karena di sana itu adalah tempat yang sangat istimewa. Maka itu kenapa perjalanan haji adalah perjalanan yang paling indah, paling mulia. Karena kita orang berhaji itu tamu Allah. Kita memenuhi panggilan Allah. Ujar Nabi, al-hujjaju wal-ummaru wabdullah. Sesungguhnya bermula orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang beribadah umrah, itu semuanya tamu Allah. Kalau Allah yang punya tamu, semangat kita. Kita diundang gubernur saja semangat, tolak sahamnya tar mobil. Tapi kalau orang biasa mengundang belum tentu semangat. Kenapa? Karena ini luar biasa. Berarti kita diperhatikan sidin.
dapat undangan khusus, semangat kita tolak. Tuan guru kita mengundang kita, umpama tuan guru besar lah yang mengundang kita, berharap kita datang, semangat kita. Dosa jauh, kita disuruh guru, awal disuruh orang gak sama. Ulun biasa dulu ditelepon ayah, ujar ayah amun ke pasar singgah ke rumah. Ulun kan datang ke pasar, langsung hari colok baju berangkat. Ayah kada menanya, datang di pasar kada. Ayah tuh halus bahasanya. Ada mau sih nyuruh ke rumah, kan mau. Mesti kaina bila ke pasar singgah ke rumah. Saya kalau dapat telepon ayah senangnya minta ampun. Tapi kalau dapat telepon dari Tuki kurang semangat. Kenapa? Tagih-tagihan. Ya, ada Pak Koko juga apabila ada SMS dari Tuki Jambi, selesai. Berarti tempo tagihan sampai. Tapi kalau tuan guru yang menelpon, alhamdulillah nyaman kita nikmat. Bulan Syawal tadi menurut perkiraan kata tulak dulu 5 hari Syawal berangkat ke Banjar. Kenapa? Karena yang nelpon ini untuk haul Datuk Kalampayan. Semangat saya pergi. Kada sama. Ini kita berangkat haji memenuhi panggilan Allah. Kita tamu Allah, dapat dibayangkan. Kalau kita ini tamu Allah luar biasa. Kita di dunia ini saja kalau jadi tamu nyaman. Ini kita hari ini sebagai tamu datang di sini nyaman kita. Ada yang nasi bungkus, ada bayar. Kipas angin 2 dipasangkan sidin, hambal diantar sidin. Ini hambalnya semalam mana ada nih? Apa ada saderannya mana ada? Ini digulung ya kita kulik dulu sampai ke rumah karena digulung dan sudah. Kenapa disiapkan? Karena melayani kita itu baru sesama kita. Bayangkan Allah yang punya tamu, maka tidak usah khawatir. Di perjalanan di sana kada usah khawatir karena kita tamu Allah, berserah kepada Allah. Insya Allah jika kita meminta pasti diberi. Wa in da'au ujibu, kalau kita berdoa selalu diperkenankan. Wa in ampaku ukhlifa alaihim, apa yang kita belanjakan, apa yang kita nafkahkan untuk kepentingan berangkat haji, semua sudah disiapkan Allah untuk mengganti yang lebih baik. Apa gantinya? Al-jannatu adalah surga yang sudah Allah siapkan. Maka itu orang berangkat haji harus punya adab. Di dalam menasik haji, adabnya kita menuju tanah suci Makkah. Karena kita ini tamu Allah. Kita di dunia kalau tamu orang besar, kita pakai baju yang bagus. Ada mau baju yang sudah 3 hari kada bertapas kada mau. Dicuci dulu baju tuh, disetrika, ulo pakai minyak harum, artinya bersih-bersih. Pergi ke undangan orang besar, kita ini undangan Allah, tentu harus bersih diri, harus punya adab. Apa adabnya orang berangkat haji? Adab yang pertama harus ikhlas. Maka itu ujar Nabi, akhlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Ikhlaskanlah olehmu beramal karena Allah. Karena Allah tidak menerima amal kecuali orang yang beramal ikhlas. Makanya kita berangkat haji ini rata-rata ikhlas. Menunggu waktunya lawas. Ini puluhan tahun madang. Ikhlas saja kita. Duit terpajal di bank 10 tahun. Kalau kita putar berapa untungnya. Cuman kalau bangkrut hilang lalu. Entah dulu aja. Jangan dicabut duit maksudnya setelah haji kalau ke bangkrut. Tapi kan kalau diputar kan banyak duitnya tuh. Kalau kita tukarkan ke kabun berapa kali nyabit tuh. Nah, tukarkan ke kabun pinang. Berdua menyetor 50 juta, sehektar kabun pinang, sehektar sabun sawit. Nah, 10 tahun lagi mengabit, berapa untungnya. Tapi kita ikhlas saja. Itu kita ada membicarakan tentang itu. Marahainya terpajal duit di bangkrut masalah. Penyetoran akhir naik pulang. Naik pada biasanya, maka persiapan gak ada. Tahan kita berjual-jual, perumahan dijual, ayam haram dijual, enggak dicukup. Nah, kenapa? Saking ikhlasnya, kada peduli dengan harta, kada peduli. Yang penting kita dapat berangkat ke tanah suci Makkah. Wal ikhlas yuhasinul amal. Ikhlas itu binting amal.
Karena kita nih ikhlas, kita ada memikirkan di sana kayak apa, ada memikirkan. Yang penting berserah kepada Allah. Satu. Yang kedua, ada kurang berhaji bertaubat. Kata dia apa? Bertaubat kepada Allah. Nabi bersabda, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam manasik begitu. Kata Nabi, hai orang-orang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, apalagi hendak berangkat haji. Hati dijaga, jangan ada membawa dendam ke sana. Syarat taubat itu kepada Allah menyesal. Yang kedua mencabut. Yang ketiga ada maulang. Cuman kalau ada kesalahan sesama kita, maka yang keempat bertambah meminta halal dunia akhirat. Maka kita berangkat haji, kada boleh menyimpan marah dengan tetangga, kada boleh menyimpan marah dengan sanak pemilik, kada boleh menyimpan marah awan kekawanan. Ikhlaskan aja. Nah, kita yang ditinggalkan kada layak kalau kita kada memaafkan kesalahannya, karena ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, dipilih dapat berangkat haji. Maka kita yang ditinggalkan, andai kata yang berangkat haji ada salah, kita ikhlas dunia akhirat memaafkan, agar kita ini tersedut juga bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Ayah apapun alasannya, Allah punya kuasa. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana fi kulli am. Ulun dijulungi ayah amalan. Ulun kalau ke rumah ayah kemarin kopiah hilang. Sekalinya ulun bulik dia telepon sidin, pakai telepon pundok. Oje sidin buji mon ke rumahku kopiah putih. Maka imbah tu ulun kada sualaiku kopiah hilang, kopiah putih. Ulun ke Besilawar panjang, itu sidin dari betis sampai ke atas, hendak lagi lau panjang. Bertapih sampai ini aku bertapihan. Sampai ke mana aja bertapih, ke Makkah aja Besilawar. Ke mana aja, hendak ke Jawa, ke Bungkir tetap bertapih. Karena sidin sudah memandang Silawarku dari betis sampai ke atas. Kekureng sidin, ke zaman lagi aku. Kopiah hilang dan aku pakai lagi. Karena sidin menyuruh. Rupanya alhamdulillah dijulungin amalan. Puji sidin ada guru di Banjar mengamalkan ini. Setiap tahun berangkat haji. Menurut ini umrah aja lagi. Setiap tahun. Apa amalannya? Allahumma yassir alaina. Ya Allah, mudahkan olehmu atas kami ziarata haramika, ziarah ke tanah suci Makkah, ke tanah haram engkau, wa haramihi sallallahu alaihi wasallam, dan ke tanah haramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli antumi tanah, sebelum engkau matikan aku. Apapun alasannya, sebelum mati harus berangkat haji. Jangan kau ambil aku kalau belum sampai ke tanah suci Makkah. Maka doanya ujungnya fi kulli am, pada tiap-tiap tahun. Ujar ayah, guru yang di Banjar itu setiap tahun berangkat haji. Maka kalau ada orang punya salah dengan kita dan berangkat haji, ikhlas sih kita maafkan. Guru saya bilang sama saya yang di Pekalongan, Ujar sidin, apabila kita membaca kitab karena bab haji, niati berangkat haji, jangan dilangkau. Kadang-kadang kita di sini melingkau, maka bab haji kau bukan jangan langkau. Ada juga belum naik haji, jadi kita lingkau aja, jangan. Karena berlingkau, jadi naik hajinya. Makanya niat bagus-bagus di sidin, engkau bisa berangkat haji. Ulun tipis dari harapan, tapi ulun pakai cakap din nih. Kenapa tidak tipis? Ulun mondok aja, orang tua susah. Kiriman 25.000 sebulan. Kalau Hasan Azhari 50. Kalau Suhaimi jangan bisa, lebih pada 50. Saya cuma 25. Kalau Ustaz Kaspol Senggerahan itu nya 40.
Ustaz Rahman sekitar 40.000. Ada kawan saya Darul Qutni dari Padaparang 90. Kalau Ustaz Manan 60, 50. Saya 25 mana cukup. Nah, paksa makan ubi kayu. Ubi diulah lauk, ubi kayu. Bila iya, kena dia memasak, memadar nasi, anda kira behiris. Masak nasi, masak ubi, ulah sambal. Mas ini nyaman tahan 2 hari. Ada habis lakas. Kenapa? Terlalu banyak menculik berwujud 10 mata. Memasin. Yang penting kawat kanyang. Jadi pikir hati, asal ada mungkin juga berkat haji ulun nih. Tapi kakak Mbak Yesus saya pakai. Bila tetamu bab haji, saya paham kakaknya kak. Maka di Bulughul Maram itu nih saya cari tahu. Ulun baca bab haji itu malihnya ada paham lalu. Kayak ulun nerangkan ke sana, ulun yang paham. Di mana Mina, di mana Mekah, di mana Musdalifah ada terbayang. Sekali sudah sampai ke Makkah, timbulan nang di kitab tuh. Oh di sini pandang dibaca tuh. Di sini andaknya, di sini andaknya. Alhamdulillah saya terkuni. Ayah menjulungi doa terulang. Nang ketiga, Ibu Sumartini ngasih amalan. Julun apa amalan? Supaya lekas berangkat haji. Pujisidin berapa ada duit zakati. Ulun ada duit 6 juta zakati tahun tu dia nyetor. Jadi ada orang bertakon ke ulun, apa amalan Ustaz dia? Maka berangkat haji orang tahu pang kami majer di pondok berapa lah dia berjual jambung, berjual bubur, berjual campur. Setelah makan campur doko, sesuai ini belajar nanti maka lauk masam ulang tuh nang di nasi orang di toko tuh diriangannya ambil jadi lagi nambah lauk santri lauk kocok kopi begulai itu nang dijual. Apa amalan? Jadi jualan berapa ada duit zakati walau ada sampai hitungan 5 juta ada zakati sampai setahun. Caranya ada lewat orang tu datang dia teluk nilau berzakat jualan berapa duitnya 10 juta aja 250 zakatnya julungnya kolon 100 150 bawahnya boleh. Tahun dudi berzakat pulang jualan berapa 40 juta belakas kalau udah nyetor haji selesai aja. Jadi sekarangnya tahun ketiga datang pulang jualan berapa zakatnya 100 juta karena jalan nang WKS itu menambus di perit 5 100 juta. Hadanya tahun keempat nggak ada datang lagi. Oh ini dia datang lagi untuk Malaysia nonton kemana orangnya. Jadi kalau kita nih pasang niat betul-betul orang banget haji maafkan, insya Allah kita bisa nyusul. Nang ketiga, nang penting sangat bagi orang berangkat haji itu minta ridha kedua orang tua. Kalau orang tua ada sudah ziarahi aja. Apa nang ada kita siapkan nih hari ini kita menyiapkan makanan niat haji orang tua kita. Karena di Makkah kegenangan orang tua dikirimi. Namun orang tua masih hidup datangi harus izin dengan orang tua. Apalagi kedua orang tua belum berhaji, betul-betul kita minta ridha, minta ikhlas, minta didoakan karena kita berangkat ke tanah suci Makkah. Karena di Makkah itu Nabi ditanya, wa ma hasanatul haram, apa kebaikan-kebaikan tanah haram? Ujar Nabi, bikulli hasanah bimi'ati alfin hasanatan. Tiap-tiap satu kebaikan itu nilainya 100.000 kebaikan di luar tanah haram. Jadi kalau sembahyang sekali sama dengan 100.000 kali di sini. Makanya berangkat haji itu panen pahala. Di mana-mana tempat doa sangat diperkenankan oleh Allah. Waktunya dan kitanya karena termasuk doa nangkat ditulak. Doa orang berangkat haji sampai boleh. Tempatnya pulang pas, waktunya pas, kitanya pas di perjalanan, maka banyak-banyak berdoa baik di Makkah itu. Kemudian setelah di Makkah kita menuju pulang ke Madinah. Di Madinah ada punya keistimewaan makam Rasulullah di sana. Ujian Nabi manzarani manzara ba'da mauti, kan begitu. Barang siapa nang ziarah setelah aku mati, pakaan nama zarani fi hayati, maka sama dengan inya ziarah ketika aku hidup. Maka ujian Nabi manzara pabri wajabat lahu syafaati. Maka siapa orang yang pernah ziarah ke kuburku, pasti inya dapat syafaatku pada hari kiamat. Ini yang sangat kita harapkan. Janji Nabi memberi syafaat dari kiamat
Janji Nabi bila dapat memelihara ibadah haji selama berihram, jangan tercampur yang haram, maka dia mendapatkan haji mabrur, surga. Maka itu orang bulik haji kita tunggu keberkahannya, kita minta doa. Kalau datang orang haji minta doa, terserah ini aja sepatah doa, tak ada masalah, karena mudah-mudahan doanya membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Maka kita sama-sama hari ini mendoakan agar keberangkatan suami istri daripada tuan rumah dan semua rombongan dan semua jemaah haji pada tahun ini diselamatkan Allah dalam perjalanan, dimudahkan, dilancarkan, sehingga nyaman mengerjakan ibadah di tanah suci Makkah dan di tanah suci Madinah, sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.